A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua para sahabat dialog positif, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini seperti biasa kita hadir kembali di acara belajar sama-sama, sama-sama membuka pikiran, sama-sama membuka hati, sama-sama selalu mengosongkan gelas untuk mendapatkan ilmu yang baru, kesadaran yang baru, dan mudah-mudahan itu akan bisa kita transformasikan menjadi akhlak kita untuk lebih baik lagi. Malam hari ini seperti biasa kita selalu kedatangan tamu yang keren-keren gitu ya setiap malam, dan malam hari ini kita kedatangan Ibu Dr. Nur Rofiah yang akan membahas seputar tentang poligami dan esensi perkawinan. Nah, topiknya menarik banget, makanya kelihatannya malam hari ini bapak-bapak lebih banyak yang hadir gitu ya. Biasanya ibu-ibu yang hadir banyak, malam hari ini bapak-bapaknya banyak juga hadir. Oke. Supaya kita kupas tuntas apa itu poligami, apa itu esensi perkawinan secara lugas dan terbuka gitu. Jadi diharapkan keterbukaan pola berpikir, diharapkan keterbukaan hatinya untuk bisa menerima informasi. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi, saya perkenankan untuk Ibu Nur Rofiah menyampaikan materinya. Dipersilahkan, Ibu, mangga, silahkan. Terima kasih, Kang Marlo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, Kang Marlo dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Emil Salim, yang kita muliakan. Nah, Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan ini selalu memberi manfaat dan bisa menguatkan iman Islam kita. Dan kebetulan malam ini temanya memang agak panas ini, Kang Marlo. Temanya panasnya seru ya. Ya, saya agak lama ini berpikir apakah sudah mulai mesti speak up atau di balik layar bicara seperti ini, tetapi bismillah ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membuat pemahaman baru, sebab kita sendiri juga banyak digelisahkan oleh poligami yang itu justru menurut saya bertentangan dengan spirit Islam dalam memberdayakan laki-laki dan perempuan, tapi dalam konteks ini adalah khususnya perempuan. Nah, apakah presentasi saya sudah bisa ditampilkan ya? Boleh, silakan Ibu. Ya, baik. Jadi saya akan mengajak untuk dialog tentang poligami dan esensi pernikahan. Tetapi saya akan mulai dulu, kalau mau melihat ajaran Islam, memang menurut saya penting sekali untuk melihat konteksnya ya. Supaya apa? Supaya pesan utama dari ajaran Islam ini tidak lepas. Nah, konteks ini biasanya kalau dalam keilmuan Islam disebut dengan asbabun nuzul. Itu adalah sebab atau konteks turunnya ayat. Oke. Asbabun nuzul kalau di keilmuan klasik itu biasanya didasarkan pada periwayatan hadis. Sehingga kita tahu ada peristiwa partikular gitu ya. Peristiwa-peristiwa spesifik yang terjadi mengiringi turunnya sebuah ayat. Tetapi lalu dikembangkan bahwa konteks ayat itu tidak hanya peristiwa partikular seperti itu, tetapi juga misalnya adalah sistem budaya, sistem politik yang ada di Jazirah Arab waktu itu, bahkan di beberapa negara, sebut aja negara ya, di sekitarnya. Misalnya ketika kita membaca surat Ar-Rum, maka penting bagi kita untuk tahu kondisi politik dan ekonomi lain-lain dari kerajaan Romawi misalnya. Sehingga kita tahu pesan-pesan apa yang disampaikan dalam surat Ar-Rum itu dengan meletakkannya pada konteks. Nah, ternyata saya merasa ya bahwa konteks turunnya Al-Quran itu tidak hanya perlu dilihat sebatas Jazirah Arab dan sekitarnya, tetapi juga dunia saat itu, bahkan kalau mau membaca Al-Quran saat ini,
maka kita juga penting untuk melihat sistem budaya yang relevan dengan ayat tersebut di konteks globalnya. Jadi tidak hanya sekitar negara sekitar dan negara itu, tapi juga konteks globalnya seperti apa. Terutama ketika bicara tentang perempuan gitu, Kang Marlo. Iya, iya. Mengapa? Karena sejarah perempuan ini agak istimewa di dalam rentang sejarah manusia. Kemarin kita sudah mendiskusikannya ya, begitu panjang. Saya review aja beberapa di antaranya. Ini juga penting karena ketika mau bicara tentang esensi perkawinan di dalam Islam, lalu apa nilai yang dibawa oleh Islam itu baru kelihatan revolusionernya kalau kita letakkan ajaran itu di dalam konteks waktu itu dan konteks sejarah panjang kemanusiaan perempuan ini. Sehingga nanti kita akan melihat di Jazirah Arabia abad 7 Masehi, Al-Quran hadir. Dia memberi pesan apa dan apa yang terjadi berabad-abad berikutnya di berbagai belahan dunia lain berkaitan dengan perkawinan. Misalnya kita tahu bahwa sejarah manusia itu diwarnai dengan perlakuan pada perempuan tidak sebagai manusia. Kemana kita agak banyak nih mendiskusikan ini. Misalnya adalah di Jazirah Arabia sendiri kan ada penguburan bayi hidup-hidup, kemudian perempuan diwariskan, dan seterusnya. Sehingga kita melihat nih di negara lain ternyata juga punya perilaku yang sama. Jadi pada umumnya abad 7 khususnya ya ketika Al-Quran datang, loh banyak yang berlaku sampai sekarang, adalah laki-laki dan perempuan ini hanya dipandang sebagai makhluk fisik gitu. Makhluk fisik tubuhnya itu. Laki-laki lebih dilihat lagi secara spesifik adalah sebagai makhluk ekonomi. Maka ada laki-laki makin beruang, kira-kira begitu ya, makin punya modal ekonomi, makin dihargai sebagai manusia. Makin tidak punya, ya dia akan jatuh sebagai budak, dia akan jatuh sebagai kemanusiaannya dianggap tidak lagi ada gitu. Karena ada istilah yang menarik yang kemarin juga saya sampaikan ya. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Itu gambarkan cara pandang nilai laki-laki sebagai makhluk ekonomi. Nah sebaliknya perempuan juga dalam sistem sosial yang berlangsung sebagai interaksinya fisik, maka perempuan juga dipandang sebagai makhluk fisik, tapi lebih spesifik lagi adalah sebagai makhluk seksual, dan lebih spesifik lagi kita ingat sistem patriarki, maka perempuan itu adalah objek seksual bagi laki-laki. Misalnya di Romawi ada sejarah seperti itu ya, bagaimana perempuan itu milik mutlak laki-laki. Pertama ayahnya, kemudian suaminya, lalu anak laki-lakinya. Dan milik mutlak itu artinya apa? Artinya adalah sampai dengan boleh menyetubuhi, sehingga terjadilah persetubuhan inseks. Juga boleh menjual, boleh mewariskan itu menjadikan perempuan sebagai warisan, boleh menghadiahkan, menjadikan perempuan sebagai hadiah, dan seterusnya. Poin pentingnya adalah perempuan itu milik mutlak laki-laki, kemudian lebih dilihat sebagai pembangkit birahi itu di dalam masyarakat bangsa Romawi itu. Nah, India itu sampai abad 17 Masehi juga masih punya tradisi sati. Kemarin juga saya sebut ya. Perempuan itu, istri kalau suaminya meninggal akan dibakar tuh jenazahnya. Nah, istri yang baik adalah membakar diri hidup-hidup bersama jenazah laki-laki. Itu abad 17. Penting ini untuk dicatat karena itu artinya adalah 10 abad setelah Islam datang. Quran. Iya, betul. Quran hadir. Nah, di Inggris itu tahun 1805 baru menghapuskan undang-undang yang membolehkan suami menjual istri. Ini adalah awal abad 19, artinya 12 abad setelah Islam datang. Nah, masa turun Al-Quran sendiri adalah tahun 611 sampai 634 Masehi. Ketika itu, termasuk di mana-mana ya, tidak hanya di Jazirah Arabia, sekali lagi, adalah tradisinya tidak berbeda dengan yang lain. Dan dalam konteks khusus itu, satu laki-laki itu boleh secara sosial tentu saja, boleh punya istri sampai tak terbatas. Asal punya uang, bayar mahar, dia dapat istri. Gitu kira-kira. Plus lagi, jadi tanpa batas dan tanpa syarat adil,
plus dia bisa punya budak perempuan banyak dan juga secara sosial boleh disetubuhi. Jadi situasinya adalah seperti ini, dan ini sebetulnya penting sekali untuk memahami mengapa di dalam Al-Quran ada gambaran surga itu adalah penuh dengan bidadari. Ya karena mereka hayalan dari orang-orang waktu itu. Puncak kebahagiaan adalah dikelilingi oleh perempuan baik sebagai istri maupun sebagai budak gitu. Ya nanti kita tahu bahwa itu sedang merespon hayalan, meminjam ya cara berpikir masyarakat Arab, meskipun kemudian diubah pelan-pelan selama 23 tahun. Nah, mari kita melihat dalam situasi seperti itu, relasi antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki menjadi subjek tunggal sistem kehidupan dan perempuan sebagai objek, lebih spesifik adalah sebagai objek seksual bagi laki-laki. Tentu saja ini kondisi secara umum ya. Bahwa ada pengecualian, ada Siti Khadijah yang begitu kuat, kemudian ada Ratu Elizabeth di Inggris, yaitu pengecualian. Tapi kita sedang bicara secara umum. Nah, Islam datang tentu saja punya misi tertentu, seperti juga misi yang agama Samawi lainnya adalah dia menjadi rahmat bagi semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini mesti dipegang betul, karena itu artinya semua ajaran Islam itu mesti dipahami dalam kerangka misi ini gitu. Yang kedua, misi Islam itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah saya diutus Nabi Muhammad kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka bagaimana membangun manusia yang beradab itu adalah bagian dari misi agama Islam. Bahkan ciri-ciri dari orang yang beradab, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah adalah khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan saya adalah yang paling baik terhadap keluarga saya. Itu. Ini adalah misi besar ya Islam, sehingga keluarga di dalam Islam mesti melihat misi itu. Mestinya tidak melenceng dari misi Islam sendiri. Mengapa? Karena keluarga di dalam Islam itu bagian dari ajaran Islam secara umum. Nah, baik Bu, sedikit maaf. Tadi kan kita berbicara tentang bahwa turunnya ayat itu adalah asbabun nuzul, begitu ya kira-kira ya. Nah, tapi berjalan dengan peradaban, berarti itu juga ayat Quran harus bisa masuk ke dalam kedinamisan peradaban sendiri juga ya Bu ya, sebetulnya ya. Dia punya jadi di dalam Islam itu nanti ada ayat-ayat yang memang bersifat universal. Ini adalah prinsip-prinsip dasar ya, seperti tauhid, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, itu bersifat universal. Dia tidak pandang peradaban, artinya dimanapun mesti dipegang erat. Tapi bagaimana menerapkan prinsip-prinsip universal ini yang kemudian mesti mempertimbangkan dinamika di lapangan. Gitu. Sehingga kemudian ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang konteks waktu itu sangat terkait erat, mesti dilihat dong korelasinya dengan konteks sosial waktu itu, termasuk poligami gitu nanti ya. Mari kita lihat dulu yang prinsip dasarnya dulu dari Islam itu apa. Adalah satu tauhid. Tauhid itu artinya adalah, ini nanti juga berpengaruh sekali kepada relasi antara suami istri di dalam Islam. Jadi tauhid ini adalah satu prinsip bahwa setiap manusia itu hanya hamba Allah. Ya. Artinya apa? Manusia tidak boleh menghamba kepada selain Allah, dan tidak boleh juga menghamba kepada Allah sambil menghamba kepada lainnya. Ini yang disebut nih. Jadi menghamba kepada Allah sambil menghamba pada lainnya. Karena itu ketaatan sesama makhluk itu dibatasi sekali. Di dalam hadis itu ditegaskan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam maksiat kepada Khalik atau Allah. Inna ta'atu fil ma'rufi. Sesungguhnya ketaatan kepada sesama makhluk itu hanya dalam kebaikan. Jadi hanya menyembah Allah, tauhid itu artinya adalah berpegang teguh kepada kebaikan. Maka nanti dalam sistem patriarki yang seperti tadi, di mana perempuan itu menjadi milik mutlak laki-laki, itu kemudian tauhid menggeser relasi itu menjadi tadinya perempuan adalah hamba laki-laki, dia taat mutlak kepada laki-laki,
Kalau di dalam keluarga patriarki itu adalah istri taat mutlak kepada suami, maka di dalam Islam melalui ajaran tauhid ini kemudian menggeser relasi itu. Mengapa istri tidak boleh taat tidak boleh memperhamba ya. Jadi kalau dalam konteks sistem patriarki itu laki-lakinya ini yang dilarang. Laki-laki dilarang keras memperlakukan perempuan sebagai hamba dia yang harus taat mutlak pada dia. Mengapa? Karena dua-duanya hanya dan hanya hamba Allah, sehingga dua-duanya hanya boleh taat mutlak kepada Allah, dan taat mutlak kepada Allah itu artinya adalah dua-duanya tunduk pada nilai kemaslahatan, nilai kebaikan. That's it. Karenanya taat kepada sesama makhluk itu bukan taat kepada figur, melainkan taat pada nilai, yaitu nilai kebaikan. Ini adalah arti tauhid ketika dihubungkan dengan relasi gender secara umum dan relasi suami istri di dalam perkawinan. Gitu. Nah, yang kedua juga, ini penting sekali, setiap manusia itu punya amanah melekat di dalam dirinya. Seperti tadi status melekat sebagai hanya hamba Allah. Nah, ini adalah amanah melekat di dalam diri manusia sebagai khalifah fil ard, atau mandataris Tuhan di muka bumi, khalifah di muka bumi, yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya kepada makhluk Allah di muka bumi. Karena itu nanti suami istri mesti juga menjadi tim sebagai sebagai partner untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di dalam rumah tangga juga di luar gitu. Makanya status sebagai khalifah fil ard bagi laki-laki itu artinya adalah laki-laki tidak hanya dituntut untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di luar rumah, tapi juga di dalam rumah. Dan bagi perempuan tidak hanya dituntut untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di dalam rumah, tetapi juga di luar rumah seluas-luasnya. Maka tauhid yang benar, sikap benar-benar hanya menghamba kepada Allah, hanya menuhankan Allah tanpa disertai dengan menuhankan lainnya, meskipun tanpa dengan menamainya Tuhan. Jadi kita mesti hati-hati nih. Kita menuhankan selain Allah tanpa dengan menamainya Tuhan. Cirinya apa? Ketaatan mutlak. Apa ciri ketaatan mutlak? Adalah menempuh segala cara termasuk yang dilarang oleh Allah, maksiat tadi itu. Dan kita juga mesti waspada bahwa menuhankan selain Allah itu tidak selalu menuhankan pihak lain, tetapi juga menuhankan nafsu di dalam diri kita. Kalau kita sampai menuruti segala keinginan diri sendiri, itu sampai dengan menempuh jalan maksiat, itu berarti sudah menuhankan diri sendiri. Menuhankan keinginan memiliki harta yang tak terbatas, lalu menempuh segala cara yang merusak, maka itu sudah menuhankan nafsu memiliki harta. Menuhankan kekuasaan, menuhankan libido seks gitu. Intinya adalah ketika orang sudah menuhankan selain Allah itu pasti akan melahirkan kerusakan, sementara sikap benar-benar hanya menuhankan Allah itu pasti akan melahirkan kemaslahatan kepada makhluk Allah. Tidak hanya kepada manusia, tapi termasuk manusia dan termasuk laki-laki dan perempuan. Begitu juga iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, itu pasti akan melahirkan perilaku baik atau amal soleh kepada makhluk Allah termasuk manusia, laki-laki dan perempuan, dan termasuk lingkungan hidup. Nah, inilah yang diubah betul di dalam yang dibawa ya prinsip dalam melihat manusia. Jadi manusia itu diajarkan untuk punya kesadaran bahwa dirinya itu tidak hanya makhluk fisik gitu. Dia melihat dirinya bukan hanya makhluk fisik dan melihat orang lain juga tidak hanya makhluk fisik, melainkan sebagai makhluk spiritual karena dia harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya itu adalah melahirkan maslahat sebagaimana dimandatkan oleh Tuhan, dan juga sebagai makhluk intelektual karena manusia itu dibekali dengan akal untuk memilah dan memilih mana yang maslahat, kemudian dia berpegang teguh kepada nilai itu, jadi memastikan semua tindakan manusia itu kan nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, kesadaran ini itu adalah kesadaran spiritual. Sedangkan mendaya gunakan akal secara maksimal untuk bisa menjadi anugerah seluas-luasnya itu adalah makhluk intelektual. Jadi banyak ini Kang Marlo yang kita mesti mewaspadai. Ya. Banyak manusia itu hanya lahir secara fisik. Jadi kalau kita terus-menerus menghabiskan
waktu dan energi kita untuk kebutuhan fisik semata, maka kita hanya lahir sebagai makhluk fisik. Begitu kita menyadari bahwa semua tindakan kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah sehingga harus baik, maka kita lahir sebagai makhluk spiritual. Begitu kita sadar bahwa kita diberi karunia akal ya, untuk memikirkan mana yang baik, mana yang tidak, kemudian bertahan kepada kebaikan, berarti kita lahir sebagai makhluk intelektual. Sehingga bagaimana caranya kita itu bisa, termasuk di dalam puasa kan ini kita sedang dilatih nih untuk bisa menjaga jarak aman pada segala hal yang bersifat duniawi. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan menjadi makhluk spiritual dan intelektual. Cuma begini, semua hal yang bersifat fisik di dunia ini, termasuk tubuh kita, itu bisa bernilai spiritual. Gimana caranya? Sepanjang semua hal yang bersifat fisik dan duniawi ini menjadi media untuk mewujudkan kemaslahatan, maka dia bernilai spiritual. Tubuh itu jelas fisik, tapi dipakai untuk kemaslahatan, dia bernilai spiritual. Mobil, uang, rumah, kekuasaan, ya jabatan, semua bersifat duniawi. Tapi dia bisa bernilai spiritual sepanjang menjadi media alat untuk mewujudkan kemaslahatan. Dan sebaliknya, sesuatu yang bersifat spiritual seperti puasa, sholat, zakat, haji, kalau itu menjadi media atau alat untuk kemafsadatan, untuk sesuatu, misalnya untuk pamer, untuk hal-hal yang tidak karena Allah gitu ya, untuk kebaikan, maka perilaku yang bersifat spiritual ini hilang spiritualitasnya, dia hanya menjadi bernilai fisik saja. Nah inilah mandat ya, mandat laki-laki dan perempuan punya mandat yang sama nih sebagai muslim, dia mesti tidak hanya baik secara objektif, tapi dia juga secara aktif menebarkan kebaikan. Maka tidak cukup soleh-solehat, tetapi juga mesti muslim-muslihat. Nah inilah kira-kira ya, karena Islam itu identik dengan rahmatan lil alamin, menjadi anugerah bagi semesta, maka identitas siapapun dan apapun yang pakai label Islam, keluarga yang Islami, masyarakat yang Islami, negara yang Islami itu mesti dia memberi kebaikan ke dalam dan keluar seluas-luasnya. Dan dalam konteks perkawinan nanti ada satu prinsip di mana perkawinan yang Islami itu adalah perkawinan yang memberi maslahat kepada kedua belah pihak. Jadi suami ini hidupnya dalam menjalankan perkawinan itu memberi maslahat pada dirinya dan kepada istri. Nanti dalam keluarga juga disebut keluarga Islami, apapun namanya, adalah keluarga yang memberi kemaslahatan pada seluruh anggota keluarga tanpa kecuali, dan keluarga itu memberi kemaslahatan pada keluarga lain seluas-luasnya. Masyarakat juga begitu. Khairu ummah, apa itu cirinya? Masyarakat itu memberi kemaslahatan atau kebaikan pada seluruh anggotanya tanpa kecuali, dan masyarakat itu memberi kebaikan pada masyarakat lain seluas-luasnya. Begitu juga dengan negara Islami itu seperti apa? Apapun namanya ya, apapun sistem politiknya, negara disebut Islami hanya dan hanya kalau negara itu memberi kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan pada seluruh warga tanpa kecuali, dan negara itu memberi kebaikan, kemaslahatan kepada negara lain seluas-luasnya. Maka atas dasar iman kepada Allah. Nah, negara Indonesia itu sudah mengikrarkan diri sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin, dan seterusnya ya, keadilan sosial dan seterusnya, itu sudah sangat Islami sekali. Sehingga PR kita itu tinggal bagaimana mengimplementasikan nilai ini ke dalam kehidupan yang nyata, mengelola negara itu supaya bisa memberi kesejahteraan pada seluruh warga negara tanpa kecuali, dan bagaimana Indonesia itu bisa berpartisipasi aktif kira-kira gitu dalam pergaulan internasional, memberi anugerah kepada negara lain juga. Islam yang seperti ini, Kang Marlo, inilah yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Karena dengan cara pandang seperti ini, lalu nilai manusia itu standarnya berubah sekali. Kalau dalam Al-Hujurat itu disinggung ya, bahwa manusia pada waktu itu, saya kira sekarang juga masih berlangsung ya, nilai manusia itu awalnya di masyarakat patriarki yang sangat garis keras seperti Arab, tapi juga di tempat lain, itu melihat manusia nomor satu adalah laki-laki atau perempuan. Makanya di ayat ini tuh menarik sekali karena dia menyebut, wahai manusia, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami itu menciptakan kalian manusia
terdiri dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Tapi yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian, ya, adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Yang hubungan baiknya dengan, yang paling baik hubungannya dengan Tuhan, sehingga melahirkan hubungan baik dengan makhluk Allah. Gitu. Jadi takwa itu tidak hanya hubungan baik kita dengan Allah lalu titik, tetapi hubungan baik kita dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan makhluknya. Nah, atas dasar ini juga lalu kriteria suami istri yang ideal itu bergeser. Apa itu? Kalau di dalam hadis ini ada berbunyi gini, perempuan itu dinikahi, jadi laki-laki mencari perempuan sebagai calon istri, demikian juga perempuan nyari laki-laki sebagai calon istri. Li'arba'in karena empat hal. Pertama adalah karena hartanya. Jadi, kalau kaya diincer, kalau miskin dicuekin. Wali jamal lihat karena parasnya. Kalau cantik atau ganteng diincar, kalau ya tidak ganteng ya jelek itu dicuekin gitu. Wali hasabiha dan karena keturunannya. Kalau keturunannya terhormat diincar, diimpi-impikan. Kalau keturunan yang kecil ya, misalnya tidak terhormat secara sosial, bukan secara substansi, maka tidak diimpi-impikan. Walidiniha karena agamanya. Jadi agama dipertimbangkan juga tukang Marlo. Cuma terakhir. Itu pun kalau ingat. Jadi, nah ini sebetulnya kalimat informatif ya, karena dinikahi. Cuma sayangnya nikah Marlo sering diartikan nikahilah jadi apa ya? Jadi normatif. Padahal ini informatif. Nah baru nih satu saja yang sifatnya adalah normatif karena dia menggunakan kalimat perintah. Fadfar bidzatid-din taribat yadak. Maka pilihlah karena agamanya. Maka selamat, kira-kira begitu. Nah, inti pilihlah calon suami atau istri karena agamanya, dan inti agama adalah takwa, dan takwa adalah hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan makhluk Allah. I see, oke Bu. Jadi nyambungkan inline itu. Yes. Standar pasutri yang ideal menurut Islam itu sama dengan standar manusia yang ideal menurut Al-Quran. Karenanya laki-laki dan perempuan ini tentu saja adalah cita-cita tertinggi dari Islam atas kemanusiaan itu adalah gimana caranya laki-laki dan perempuan itu bisa kerjasama menajamkan tauhid, sikap hanya menghamba kepada Allah, hanya menuhankan Allah, tidak sambil menghamba pada lainnya, menajamkan tauhid supaya bisa melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi sebagai apapun termasuk sebagai suami istri di dalam rumah tangga yang dibentuk melalui perkawinan kan gitu nantinya. Ini dasar dulu fondasi supaya nanti ketika memahami perkawinan ya jangan lari dari sini gitu. Betul. Jadi laki-laki dan perempuan mesti kerjasama sebagai tim untuk menajamkan terus-menerus ya, menajamkan sikap hanya menuhankan Allah, kemudian sehingga bisa melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, termasuk di dalam rumah dan di luar rumah seluas-luasnya. Nah ini ada surat At-Taubah ya, ayat 71 itu menegaskan ini. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman itu saling menjadi partner gitu, saling menjadi pelindung, penolong, teman setia satu sama lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka kerjasama untuk memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah mengatasi kemungkaran, wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata, bahu-membahu untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, saling bahu-membahu juga kerjasama untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhullah, mereka lah yang akan dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa. Perkasa lagi Maha bijak. Nah, mari kita lihat kemudian soal ini ya. Karenanya di dalam keluarga Islami, apapun namanya bisa maslahah, itu kalau versi NU, kalau yang lain mungkin keluarga sakinah ya. Biasanya sakinah mawaddah warahmah samara itu. Nah, karenanya keluarga yang Islami apapun namanya itu mesti memelihara minimal 5 relasi ini.
Relasi marital itu suami dan istri mesti maslahat, mesti baik. Kemudian parental, orang tua dan anak ini juga mesti dikelola ya. Gimana caranya supaya baik buat orang tua juga buat anak. Relasi familial ini relasi keluarga dengan keluarga besar itu. Biasanya kan ada nenek, kakek, bibi, paman gitu ya. Lalu relasi sosial antara keluarga dengan masyarakat, dengan negara dan keluarga unit sosial yang lebih besar lagi dengan global misalnya, dan relasi ekologi. Jadi relasi dengan lingkungan hidup itu juga menjadi bagian dari keislaman sebuah keluarga. Maka keluarga yang Islami itu keluarga yang peduli dengan kelestarian alam. Jadi ada 5 ini. Kemudian mari kita masuk kepada perkawinannya ya. Jadi tujuan dan rupanya tadi loncat. Oke, tapi tidak apa-apa, itu juga bagus karena tadi habis yang sangat makro, kemudian mengerucut kepada mikro, lalu kita perkawinan menjadi bagaimana nih gitu. Apa yang diubah oleh Islam berkaitan dengan tradisi perkawinan yang ada dan Islam lalu memberi nilai baru apa. Jadi di dalam surat Ar-Rum ayat 21, ini surat terkenal sekali. Iya betul Bu. Ayat undangan. Ayat undangan. Ayat undangan. Ayat undangan. Iya betul. Famin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi ini mesti difahami dengan hati-hati ini Kang Marlo. Kalau ada undangan di situ bisa dicek nih cara menerjemahkannya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu baik laki-laki maupun perempuan, suami istri itu menggunakan kata zauj. Zauj, ya. Dalam fikih itu ada zauj untuk suami, zaujah untuk istri, gitu kalau di dalam fikih. Tapi dalam Al-Quran untuk laki-laki pun menggunakannya, untuk perempuan pun zauj, untuk perempuan pun zauj, ya. Zauj itu artinya pasangan kan, Bu? Pasangan, ya. Pasangan ya, bojo kalau dalam bahasa Jawa itu. Jadi zauj itu untuk suami maupun istri. Contohnya apa di ayat lain ada waya ada muskun anta wa zaujuka. Ini kan Adam dan pasangannya. Iya, pasanganmu itu pakai kata zauj. Zauj, betul. Itu laki-laki gitu. Jadi itu untuk kedua belah pihak. Maka yang kedua, ini juga harus diingat-ingat dalam bahasa Arab, kemarin kita sempat singgung itu. Grup laki-laki itu bisa mengandung hanya laki-laki, hanya meliputi laki-laki, tapi bisa juga meliputi laki-laki dan perempuan. Ya, dalam Arab itu. Maka ayat ini mestinya diterjemahkan begini. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah an khalaqalakum min anfusikum, dia menciptakan untuk diri kalian laki-laki dan perempuan, itu jamak mudzakkar ya, grup laki-laki tapi untuk kedua belah pihak. Laki-laki dan perempuan ya Bu ya? Laki-laki dan perempuan gitu, jangan laki-laki saja, nanti kalau laki-laki saja indikasinya sangat berat ini. Betul. Ciptakan untuk kalian laki-laki dan perempuan dari min anfusikum, dari diri kalian, azwajan pasangan itu suami atau istri gitu ya. Litaskunu supaya kalian laki-laki dan perempuan tenang jiwanya, hatinya ilaiha kepada suami atau istri gitu. Coba cek di dalam undangan itu biasanya begini cara menerjemahkannya. Dan sebagian tanda-tanda dari tanda-tanda kebesarannya adalah dia ciptakan untuk kalian dari diri kalian istri. Iya, betul, Bu. Kalian tenang jiwanya pada istri. Maka nanti sakinah itu kalau diterjemahkan seperti ini ya, sakinah perkawinan, ketenangan jiwa dalam perkawinan itu adalah untuk suami dan harus diupayakan oleh istri. Ya kan? Iya. Makanya harus dua-duanya. Karena sama mudzakkar grup laki-laki itu meliputi kedua-duanya. Makanya mestinya diterjemahkan dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah dia menciptakan untuk kalian laki-laki dan perempuan dari diri kalian laki-laki dan perempuan azwajan suami atau istri litaskunu supaya kalian tenang hatinya laki-laki dan perempuan ilaiha kepada suami atau istri. Maka sakinah atau ketenangan jiwa itu untuk kedua belah pihak. Betul. Ini harus cepat-cepat diganti terjemahannya nih Bu, harusnya kayak supaya imbang, jangan istri saja diminta untuk mensakinahkan keluarga ya.
Iya, ya benar. bagi suami, sedangkan kemaslahatan dirinya tidak difikirkan gitu. Nanti jadinya begitu. Ini juga nyambung dengan kalimat berikutnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan dia ciptakan di antara kalian mawaddah warahmah. Ini biasa diartikan cinta kasih, tapi itu dalam bahasa Arab masing-masing kata punya makna yang berbeda sekali. Jadi mawaddah ya, mawaddah. Ini sekalian samaran nih, sakinah sudah ketenangan hati. Sekarang mawaddah. Mawaddah itu adalah cinta yang memberi manfaat kepada pihak yang mencintai. Kalau Kang Marlo melamar calon istrinya, bilangnya begini, Dek, saya ingin menikahimu karena saya bahagia bersamamu. Itu mawaddah. Siapa yang bahagia? Yang bilang kita kan? Iya, saya. Jadi cinta yang memberi manfaat atau manfaat kepada pihak yang mencintai itu disebut dengan mawaddah. Mawaddah penting, tapi tidak cukup. Mengapa? Karena kalau mawaddahnya tipis, luntur, tinggal egoisnya. Yang penting saya bahagia. Bodoh amat suami atau istri saya menderita demi kebahagiaan saya. Nanti bisa begitu. Makanya kita mesti punya modal mawaddah dan memupuknya, tapi juga rahmah. Kalau rahmah sebaliknya nih. Cinta yang memberi manfaat kepada pihak yang dicintai. Kalau Kang Marlon lamarnya bilangnya begini, saya ingin menikahimu karena saya ingin kamu bahagia, itu rahmah. Oke ya. Nah, ini keren banget sih, Bu. Kalau Tuhan, kalau Tuhan punya rahmah, nggak ada soal. Tuhan itu qiyamuhu binafsihi. Tuhan berkuasa secara mandiri. Cinta kepada hambanya nggak ingat sama sekali juga Tuhan tetap berkuasa. Hambanya taat tidak tambah kuasa, hambanya ingkar tidak berkurang kekuasaannya, kan begitu? Iya. Suami dan istri kita itu kan manusia. Maka rahmah saja tidak cukup. Sebab kalau rahmah saja nanti seperti lilin. Dia nyala, memberi manfaat kepada orang lain, dirinya terbakar dan itu tidak akan sakinah. Maka sakinah di dalam ayat ini ya memberikan petunjuk bahwa bahwa perkawinan di dalam Islam itu tidak hanya perkawinan dua tubuh. Ini yang harus diingat terus. Bukan perkawinan antara dua tubuh, tapi dua jiwa. Karena tujuan perkawinan itu adalah ketenangan jiwa kedua belah pihak. Nah, ini yang harus dipegang betul nih. Bukan hanya dua tubuh sebagaimana dalam sistem sosial yang umum terjadi, sehingga perkawinan tujuannya adalah kenikmatan seksual selesai. Begitu nggak memberi kenikmatan secara seksual, ditendang. Nah, lalu rontok itu. Atau si perempuan yang melihat suami sebagai sumber ekonomi, begitu bangkrut ditendang juga gitu. Nah, ini perkawinan menjadi sangat rapuh sekali. Dan Islam kira-kira ya memberi fondasi yang lebih kuat untuk menjalani perkawinan, tidak hanya sebagai makhluk fisik, tetapi sebagai dua jiwa. Kalau di dalam surat An-Nisa itu dijelaskan ya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zaujaha, dan diciptakanlah dari jiwa yang satu itu pasangannya. Ini nggak ada jenis kelaminnya semua loh. Iya. Pasangannya. Maka perkawinan mesti dikelola dengan cara gimana ini dua tubuh, tadi kan satu jiwa, kemudian jadilah laki-laki dan perempuan. Bagaimana perkawinan ini bisa dikelola dengan cara-cara yang membuat jiwa yang bersemayam dalam dua tubuh itu menjadi nafsin kembali atau jiwa yang satu, yaitu jiwa yang hanya tunduk kepada kebaikan. Kemudian meluruhkan diri kepada kemaslahatan, termasuk dalam mengelola perkawinan. Nah, ini jelas sekali itu pergeseran yang luar biasa. Tujuan perkawinan tadinya adalah bersifat ekonomis, bersifat seksual, lalu dijadikan ketenangan jiwa, seks dan ekonomi itu sebagai media, kira-kira itu. Selama kita ini menjadi makhluk fisik, maka jangan abaikan juga itu. Karena itu bisa menenangkan jiwa. Tapi ingat, yang menjadi media jangan jadi tujuan, kira-kira begitu.
Oke. Menggeser ini fondasi antara suami dan istri itu bukan kalau yang dalam sistem sosial waktu itu ya. Ini kan kepemilikan dan kekuasaan mutlak dalam perkawinan, jadinya perkawinan itu dilandaskan kepada kekuasaan dan kepemilikan mutlak suami atas istri waktu itu, sampai sekarang juga banyak. Tapi di dalam Islam dilandaskan kepada cinta kasih atau mawaddah warahmah, yang itu adalah cinta yang memberi manfaat kepada kedua belah pihak secara sekaligus. Jadi suami istri itu mesti memupuk terus bagaimana mawaddah warahmah, cinta yang memberi manfaat pada diri sendiri sekaligus pasangan, itu bisa terus subur. Dan hanya mawaddah warahmah ini subur di dalam dua hati suami dan istri, maka sakinah itu bisa terwujud dalam perkawinan. Kira-kira begitu. Ini luar biasa banget, Bu, karena akhir-akhir ini kalau kita berbicara tentang pernikahan tuh statementnya kadang-kadang cuman gini, udah cepet-cepet dihalalkan aja gitu loh, Bu. Iya kan? Itu kan kalimat populer banget nih, dihalalkan aja. Nih, maksud dihalalkan tuh jadi menarik gitu. Kan, ya? Fisik banget gitu. Akhirnya fondasinya hilang. Iya. Berdasarkan itu semua, Kang Marlo, itu selama 23 tahun, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang bicara tentang bagaimana mengubah cara pandang, kemudian tradisi baru dalam pernikahan ya. Sehingga ketemulah nih 5 pilar perkawinan itu di dalam Islam. Pertama, suami dan istri itu mesti meyakini bahwa perkawinan itu adalah janji yang kokoh. Istilahnya itu misakon golidah itu ya, Bu ya? Misakon golidah itu. Al-Quran itu hanya menyebut 3 kali kata ini. Pertama adalah janji antara Allah dengan para rasul. Ya. Yang kedua adalah Rasul Musa dengan umatnya yang kemudian lahirlah 10 perintah itu menggunakan misakon golidah. Dan yang ketiga adalah antara suami dengan istri. Maka kalau kita ingin tahu sejauh mana kuatnya perkawinan sebagai sebuah janji yang bersifat spiritual kepada Allah, ya sekuat 2 janji lainnya. Iya. Perjanjian antara Allah dengan para rasulnya ini kan kuat sekali. Antara Rasul Musa dengan umatnya itu juga kuat sekali. Maka tentu saja ini misakon golidah itu artinya adalah janji yang kokoh, tidak hanya antara suami dengan istri, tapi lebih utama lagi adalah antara suami istri dengan Tuhan. Gitu. Iya. Makanya ada satu yang paling sepertinya saya ungkapkan ya, itu hadis Nabi di Haji Wada. Dia mengatakan panjang ya pidatonya, kemudian penggalannya adalah ittaqullaha fin nisa'i. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, sesungguhnya kalian membina mereka itu dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan menghalalkan vagina mereka dengan kalimat Allah. Maka sampai dengan di atas ranjang itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Itu dahsyat sekali. Jadi kalau awalnya perkawinan itu hanya untuk nge-seks ya, mohon maaf nih kalau istilahnya kasar. Nah, sampai dengan itu pun akan dipertanggungjawabkan pada Allah di dalam Islam itu. Maka disebut sebagai misakon golidah. Yang kedua, ya, kalau sudah menyadari bahwa perkawinan itu adalah janji yang kokoh, nanti ada satu ungkapan lagi itu di surat An-Nisa yang mengatakan ciri-ciri dari istri yang soleha, tentu saja suami yang soleh juga begini. Apa itu? Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang soleha adalah istri yang taat kepada Allah. Nah, taat kepada Allah ini kadang-kadang kepleset taat kepada suami, akhirnya taat pada suami jadi mutlak. Qanitun itu digunakan juga di ayat lain untuk laki-laki. Innal muslimina wal muslimati, sesungguhnya muslim laki-laki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minati, orang yang beriman laki-laki dan perempuan, wal qanitina wal qanitati, dan ya orang-orang yang taat, laki-laki yang taat kepada Allah dan perempuan yang taat kepada Allah. Maka fasolihatu qanitatun, istri yang salihah adalah istri yang salihah adalah yang taat kepada Allah. Hafidhatul lil ghaibi, menjaga diri ketika suaminya tidak ada,
bima hafidullah, karena sadar bahwa Allah itu menjaga dan mengawasinya. Bagaimana dengan suami yang soleh? Ya sama saja. Suami yang soleh adalah suami yang taat kepada Allah, menjaga diri ketika istrinya tidak ada atau tidak sedang bersama istrinya, karena sadar bahwa Allah itu selalu menjaga dan mengawasinya. Maka kalau suami istri yang soleh-soleha, itu setia kepada pasangannya bukan hanya karena suami atau istrinya semata. Kalau hanya karena suami atau istrinya semata, nanti banyak kesempatan nih ketika tidak bersama. Ya, ada banyak kesempatan. Tetapi mereka adalah setia kepada pasangannya karena Allah juga gitu. Karena ada kesadaran bahwa Allah menjaga dan Allah menghendaki dia untuk setia kepada pasangannya. Maka kalau setia kepada suami atau istri karena Allah, tidak ada satu jengkal pun tanah di muka bumi yang luput dari pandangan Allah, lalu kita merasa selamat untuk melakukan pengkhianatan. Gitu. Baik, sekarang yang kedua, pilar yang kedua adalah zawaj. Zawaj itu adalah suami dan istri sama-sama di dalam perkawinan, sama-sama meyakini bahwa mereka berdua itu adalah pasangan. Jadi bukan atasan dan bawahan, bukan bos dan karyawan, manapun bosnya, manapun karyawannya. Tetapi mereka pasangan, saling melengkapi dan bekerja sama untuk kemaslahatan. Oke, jadi, Ibu maaf, presentasinya boleh ditampilkan di share screen? Sudah. Ya, boleh sekali. Ya, tadi hilang. Maaf. Oh, sudah ya. Ya, sorry. Maaf. Oke. Baru hilang ya, atau dari tadi? Tadi waktu switch ke Quran, tapi nggak apa-apa. Oke, Bu, sip, terima kasih. Saya lanjutkan ya, Kang ya. Ya, silakan. Apa pilar yang kedua adalah zawaj tadi ya, berpasangan. Keduanya harus meyakini bahwa suami dan istri itu berpasangan seperti sayap ya, sayap burung. Itu tidak boleh satu sayap mukul sayap lainnya sampai patah, luka patah. Mengapa? Kalau yang sayap satunya luka patah, ya dia akan terbang dengan satu sayap dan pasti akan sulit mencapai tujuan perkawinan, yaitu sakinah tadi. Maka dua sayap ini mesti kerjasama supaya bisa sama-sama saling support untuk terbang menuju tujuan perkawinan, yaitu ketenangan jiwa. Nanti ada sakinah selama di dunia dan sakinah sampai akhirat gitu. Sakinah hakiki itu yang di akhirat nanti. Ya, okay. Nah, sakinah hakiki itu mensyaratkan sakinah di dunia. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya seperti ini. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan perlakukanlah mereka, istri kalian, bil ma'rufi secara bermartabat. Jadi di dalam Islam itu ada 3 etika ya. Pertama adalah kita kan mesti tanya dulu sesuatu disebut Islami itu kalau lulus screening 3 gerbang ini. Gerbang yang pertama adalah apakah agama membolehkan? Maka jawabnya harus boleh atau halalan gitu. Nah, tidak semua yang halal itu baik. Maka kita mesti bertanya nih, apakah sesuatu yang halal ini baik buat kami, buat saya, buat kami sebagai pasangan suami istri, buat saya sebagai suami, buat saya sebagai istri. Harus dipikirkan, karena tidak semua yang halal itu baik. Kalau contoh yang ini adalah, misalnya suami istri itu halal berhubungan seksual, tapi ada yang IMS nih, maka hubungan seksual dalam kondisi seperti itu tanpa pengaman itu menjadi tidak baik. Ya. Maka jangan lakukan. Yang halal harus dipastikan baik juga gitu. Atau misalnya daging kambing itu halal, tapi kalau kita darah tinggi, jangan makan, tidak baik gitu. Okay. Nah, yang ketiga adalah ma'ruf. Ma'ruf itu layak atau pantas. Layak sebagai apa? Sebagai makhluk yang berakal budi. Jadi ini standar yang tinggi sekali ma'ruf itu. Jadi halalan thayyiban wa ma'rufan. Kalau yang misalnya hubungan seksual suami istri tentu saja halal. Tapi di sebelahnya ada anaknya. Tidak pantas lah ada anak kecil di sebelahnya. Gitu. Jadi ada standar baik, pantas ya. Pantas itu agak tinggi nih, lebih tinggi dari baik itu. Itu kerja panca indera ya. Halal itu bisa boleh tidak itu biasanya logikanya adalah bayani. Bayani itu teks yang dilihat. Yeah. Lalu baik atau tidak itu kerja nalar burhani, itu nalar rasio ini.
diminta untuk berpikir. Nah, ma'ruf baik atau tidak itu nalar hati ini, irfani namanya. Jadi orang disebut Islami itu mesti tiga-tiganya terjalin berkelindan pertimbangannya. Maka wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu perlakukanlah istrimu secara bermartabat. Ma'ruf itu ya halal thayyiban wa ma'rufan tadi. Jangan hanya halalan, jangan hanya thayyiban, tapi halalan thayyiban wa ma'rufan. Nah, lanjutannya yang menarik ini Kang Marlo. Fa'in karihtumuhunna, kalau kalian benci kepada mereka ya, misalnya benci entah lagi bete atau apa, atau benci kalau dalam sistem patriarki itu ya yang disebut misoginis itu. Oke. Ya kan? Kalau kalian benci kepada mereka, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka siapa tahu Allah itu menciptakan kebaikan yang banyak pada orang yang kamu benci itu. Jadi kalau kita lagi bete sama suami atau sama istri, maka coba diingat-ingat, mungkin kelebihannya itu banyak. Sebab kadang benci itu membuat semua kebaikan tertutup. Yes. Hilang gitu. Kayak gini ya, daun itu kan kecil ya, Kang Marlo. Daun itu tidak bisa menutup dunia, tapi bisa membuat dunia tidak terlihat. Gimana caranya? Tempelkan daun di mata, maka dunia tidak akan kelihatan. Nah, itu bisa seperti itu. Oke. Sekarang yang keempat, musyawarah. Keren banget sih Bu, ini keren banget tuh. Baik, yang keempat musyawarah ya. Musyawarah itu suami istri menjadikan musyawarah sebagai cara atau mekanisme pengambilan keputusan dalam keluarga. Ayatnya semua ada. Jadi musyawarah itu kalau ayat yang kelihatan itu di ayat tentang susuan itu, menyusui. Oh iya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Ini juga dahsyat sekali. Perempuan yang melahirkan itu artinya ibu kandung. Kenapa disebut ibu kandung itu? Ibu kandung dibiarkan kalau dia mau menyempurnakan susuan sampai 2 tahun itu biarkan mereka. Karena di Arab itu ada tradisi susuan itu loh. Jadi bayi itu disusukan pada perempuan lain yang dianggap lebih subur, lebih berkualitas. Sedangkan istri ibu kandungnya itu tidak punya hak, tidak punya daya, ya bukan tidak punya daya untuk mengatakan saya ingin menyusui anak saya sendiri. Itu tidak punya daya karena apa? Dia milik mutlak suaminya. Maka suami secara sepihak dia bisa memutuskan bayi anak saya kan binti bapaknya itu. Anak saya mesti disusukan pada siapa gitu orang lain. Lalu ibu kandungnya kesakitan kan payudaranya memproduksi ASI tapi tidak bisa bertemu bayinya karena dipisahkan. Maka wal walidatu yurdi'na auladahunna itu keren sekali karena mengatakan bahwa perempuan yang melahirkan itu menyempurnakan susuan 2 tahun kalau dia menghendaki. Artinya kehendak dari istri yang di dalam sistem sosial itu benar-benar dinihilkan ya, dianggap nggak penting, ini diminta untuk dipertimbangkan. Nah, terkait dengan musyawarah. Kalau mau nyapi atau mau disusukan pada orang lain, maka musyawarahlah gitu. Jadi ditempuh dengan cara musyawarah. Bayangkan loh ini dalam sistem patriarki garis keras disuruh musyawarah. Perempuan boleh ada suara gitu ya Bu ya? Perempuan dimintai pendapatnya. Keren. Padahal di tengah sistem patriarki yang membuat perempuan pendapatnya tidak penting sama sekali dan istri itu di bawah kepemilikan mutlak suami. Itu abad 7 loh Kang Marlo ini. Abad 7 ya? Abad 7. Gila ya. Islam sudah memberi petunjuk agar keluarga suami istri itu menyelesaikan segala hal melalui musyawarah. Dan yang terakhir, ayatnya sama juga, adalah tarodin. Tarodin itu saling ridho antara suami dengan istri. Nah ini sering kali ini banyak yang menyampaikan begini. Ridho Allah itu ridho Allah pada istri tergantung suami. Lalu titik. Nah titik saja ya. Itu benar tapi kurang lengkap. Mestinya ridho Allah pada istri tergantung ridho suami, ridho Allah pada suami juga tergantung ridho istri. Mereka sedang bermuamalah. Betul. Sedang melakukan hubungan antar manusia nih, hubungan ya. Urusan antar manusia sedang bermuamalah sepanjang perkawinan.
Maka ridho Allah pada pihak-pihak yang bermuamalah itu tergantung kepada ridho kedua belah pihak. Saya hutang sama Kang Marlon nih 100.000. Kalau saya istighfar 1.000.000 kali, saya minta ampun kepada Allah, maafkan saya hutang pada Kang Marlon. Ampuni saya karena telah hutang 1.000 kali. Berapa tadi? 1.000.000 ya? 1.000.000. Saya hutangnya 100.000. Apakah hutang saya lalu lunas? Enggak ya, Bu. Ya, Allah ridho artinya. Allah hanya ridho kalau saya bayar hutang saya pada Kang Marlo, atau sebaliknya Kang Marlo bilang, sudahlah Bu Nur, ambil aja 100.000, nggak usah dibayar. Nah, Allah ridho juga. Gitu. Jadi, tarodin itu prinsip dasar sekali dalam perkawinan yang diperkenalkan oleh Islam pada abad 7 Masehi. Nah, sekarang poligami ya. Mau bicara tentang poligami. Kita sudah tahu begitu ya. Jadi ada situasi perkawinan di mana perempuan adalah objek, laki-laki subjek tunggal. Perempuan istri itu di bawah kepemilikan mutlak laki-laki. Sementara ada cita-cita tertinggi yang 5 pilar dan lain sebagainya. Kan saya tadi menjelaskan tentang cita-cita tertinggi perkawinan, tujuan final perkawinan dalam Islam kan seperti tadi itu. Iya. Nah, dalam 23 tahun, bayangkan ini sistem sosial yang meletakkan istri sebagai objek, ya, di mana situasi yang ada dalam konteks perkawinan itu adalah satu laki-laki yang penting punya ini, punya istri dalam jumlah tak terbatas pada saat yang sama dan tanpa syarat adil. Jadi dia sudah boleh punya istri banyak, boleh sewenang-wenang juga secara sosial, kira-kira. Dan punya istri plus punya budak perempuan banyak sekali tanpa batas. Yang penting sekali lagi punya ini. Dan secara sosial dibolehkan untuk sewenang-wenang pada budak perempuannya. Jadi istri dan budak akhirnya secara substansi sama karena dua-duanya adalah milik mutlak. Yang beda hanya status sosialnya saja. Yang satu merdeka, satu budak. Nah, dalam situasi seperti ini, tentu saja perempuan menjadi sangat rentan sekali, terutama perempuan yang tidak punya ayah. Mengapa? Karena ayah ini adalah pelindung ya. Dia milik mutlak itu ya pelindung karena melindungi hak miliknya, minimal begitu kan. Kayak kita punya mobil kan kita jaga itu mobil supaya nggak diambil orang. Nah, dia menjadi pelindung, menjadi penanggung jawab atas perempuan. Maka anak yatim, terutama anak perempuan yatim, kok punya harta banyak. Yang sekiranya itu, jadi nanti juga ada perkembangan. Saya mau menegaskan gini, tidak tunggal masyarakat itu ya, tidak yang semua memperlakukan perempuan sejahat itu juga macam-macam gitu, ada keragaman. Nah, ada misalnya anak yatim perempuan yang dia juga memiliki harta warisan dari bapaknya. Dia punya hartanya. Itu diincar dia untuk dinikah. Supaya apa? Dapat hartanya ya. Nah, masih hartanya. Nah, konteksnya adalah begini. Ayat poligami di dalam Al-Quran itu konteksnya begini. Sehingga ada ayat sebelum ayat 3 itu ayat 2 ya, mengatakan begini. Dan berikanlah kepada anak yatim yang sudah balik harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sedangkan menukar dan makan harta anak yatim itu dosa besar sekali. Nah, itu konteks nih ya. Orang ngincer anak perempuan itu punya harta untuk menguasainya melalui apa? Pernikahan. Maka ayat nikah itu, ayat yang ketiga itu bunyinya begini. Dan jika kamu takut tidak bisa berlaku adil pada perempuan yatim, nggak makan hartanya sama sekali ya, dan tidak menukarnya, maka nikahi perempuan lain. Ini terjemahannya belum saya benarkan. Nikahi perempuan lain yang rela kamu nikahi, jadi fankihu ma toba lakum minan nisa'i ma toba, perempuan toba yang rela sopoma lakum, jadi yang rela itu perempuan, karena banyak terjemahannya itu yang kamu senangi, itu agak belok juga. Jadi, rela ya kalimatnya Bu ya. Yang rela itu perempuannya, bukan si laki-lakinya. Yang rela perempuannya itu garis bawah tanda seru tuh.
Betul. Matobalakum minan nisa gitu. Oh, oke. Ya, 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 ya. Bawahnya itu fa'inti benalakum, ini kan kalau bawahnya tentang mahar ya. Kalau istri pakai kalimat yang sama, itu matoba, yang ini fa'inti benalakum itu adalah jika istri itu rela. Artinya suami boleh makan mahar asal istrinya merelakan. Nah ini juga sama. Nikahilah olehmu perempuan lain, perempuan lain 2, 3 yang rela kamu nikahi. 2, 3 atau 4. Dan jika kamu khawatir untuk tidak bisa adil pada 2, 3, 4 itu, maka nikahi satu saja. Atau budak perempuan yang kamu miliki. Jadi, waktu itu kan ada budak ya. Jadi nikahi budak perempuan yang kamu miliki. Nah, dalika yang begitu itu kan nikahi satu. Atau budak waktu itu, budak yang kamu miliki. Adna Allah ta'ulu, lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Jadi, kalau khawatir menikahi perempuan yatim, terutama karena bisa makan hartanya, dan itu dosa besar. Kalau apalagi niatnya memang mau menguasai hartanya kan, makin sulit dong untuk berbuat adil kalau menikahi anak yatim itu. Yes, yes. Maka kalau kamu khawatir, dan memang ini patut dikhawatirkan, nikahi perempuan lain yang bukan itu, 2, 3, 4 yang mereka rela kamu nikahi. Tetapi kalau kamu khawatir juga punya istri 2, 3, 4 kok nggak adil, bayangkan loh ini abad 7 Masehi. Iya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka nikahi satu saja. Gila, ini revolusioner banget ya, Bu ya? Banget, karena ini abad 7 Masehi, di mana di tempat lain 10 abad kemudian istri itu mesti membakar diri hidup-hidup. 12 abad lain di belahan bumi lain suami masih boleh menjual istrinya. Nah ini abad 7 itu sudah ada perintah untuk monogami. Dalika, dan diingatkan, dalika adna alla ta'ulu, monogami itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Lalu di ayat lain itu bunyinya begini. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kamu sekali-kali tidak akan pernah bisa adil. Tidak akan pernah gitu. Tidak akan pernah mampu adil pada istri-istrimu. Meskipun kamu ingin sekali, walau harastum, apalagi kalau nggak ingin sama sekali gitu. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Maka jangan cenderung pada salah satu istri, lalu istri lainnya, istri pertama kemudian menjadi terkatung-katung. Terkatung itu disebut istri tidak pernah dinafkahi, disebut janda tidak pernah dicerai. Gitu. Nah kembali lagi, kalau kalian memperbaiki diri dan bertakwa. Nah takwa kan kemudian kelihatan nih. Sikap suami pada istri itu mempengaruhi kualitas ketakwaannya. Wa in tuslihu wa tattaqu. Dan jika kalian memperbaiki diri dan bertakwa, coba lagi ngomongin suami istri, takwa. Oh berarti sikap suami istri menentukan ketakwaan. Wa innallaha kana ghafurur rahim. Nah itu ya. Sekarang ada hadis juga ini Kang Marlo yang menyatakan bahwa jadi ada sahabat ya, dia menceritakan begini. Dari Miswar bin Makramah bahwa Nabi SAW ya itu bersabda ini, sesungguhnya Hisham bin Al-Mughirah, Rasulullah itu di atas khutbah di atas mimbar. Bayangkan ya, di atas mimbar itu artinya di depan khalayak. Sesungguhnya Hisham bin Al-Mughirah minta izin padaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Berarti mantunya Rasulullah dong ini. Ya, oke. Karena Ali adalah suaminya Fatimah. Iya, iya. Namun aku tidak mengizinkannya. Itu sampai 3 kali Kang Marlo. Tidak akan mengizinkan, dan saya tidak akan mengizinkan kecuali jika ia menginginkan Ali menceraikan putriku baru menikahi putri mereka. Jadi anakku ceraikan dulu baru nikahi anak perempuan mereka gitu. Itu tuh syaratnya gitu ya? Ya, Rasulullah itu sedang melindungi Fatimah. Meskipun nanti pemahaman yang lain bisa dibelokkan gitu, membelokkan. Iya. Kita bisa lihat bahwa Rasulullah sedang memprotek anaknya untuk diduakan oleh menantunya. Alasannya apa? Nah ini alasan yang paling kuat sekali, karena fa innaha bil'atun minni, karena putriku adalah bagian dariku. Apa ada yang bilang tapi gini,
apa yang menyakitinya itu menyakitiku, apa yang menyedihkannya itu menyedihkanku. Karena ya adalah apa yang menggangguku, apa yang menyakitinya menyakitiku. Mengapa? Karena Fatimah bagian dariku. Clear sekali ya bahwa anaknya adalah ini. Nanti ada riwayat lain yang mengatakan itu kan karena dari musuhnya sehingga Rasulullah itu agak perlu dipertanyakan karena Rasulullah itu bukan pendendam. Rasulullah juga pernah menikahi salah satu istrinya kan dari bekas musuhnya juga. Ya, oke. Oke, nah ini terakhir. Slide terakhir nanti nggak ada dialog kalau. Oke, Bu. Nah, ini fakta poligami Nabi Muhammad ya. Rasulullah itu menikah dengan Khadijah 28 tahun, kemudian Khadijah wafat, 2 tahun Nabi menduda, lalu 8 tahun terakhir Nabi Nabi poligami. Nah, inilah yang kemudian selalu menimbulkan pertanyaan besar, lalu gimana memahami poligaminya Rasulullah? Mengapa Rasulullah sendiri istrinya sampai banyak gitu, 9 bahkan ya. Sedangkan umatnya itu maksimal 4. Tapi sebelum sampai sini saya mau, lalu bagaimana melihat pergerakan nilai berkaitan dengan poligami sebelum masuk pada Rasulullah. Jadi pergerakan nilainya adalah awalnya satu laki-laki menikahi perempuan dalam jumlah tak terbatas dan tanpa syarat adil. Ini titik berangkatnya ya. Lalu ada target antara ini, Kang Marlo. Target antaranya adalah satu laki-laki maksimal 4 istri dengan syarat adil, dan diingat bahwa adil itu susah. Itu abad 7 sudah mengatakan. Lalu didorong lagi untuk monogami dan adil. Maka cita-cita perkawinan di dalam Islam itu adalah monogami yang adil. Tidak hanya monogami. Monogami penuh dengan KDRT, yaitu bukan juga cita-cita Islam. Monogami yang adil ya, Bu ya? Monogami yang adil. Adilnya harus ditegakkan juga, karena kedua-duanya harus masuk. Nah ini ya, secara periode monogami Nabi lebih lama daripada poligaminya. Jika poligami adalah syariah, seharusnya Nabi melakukannya sejak bersama Khadijah. Nabi melalui memadu Fatimah, putri tercintanya. Dan nanti pertanyaannya begini, kenapa Nabi punya istri 9? Itu jadi pertanyaan yang terus-menerus dipertanyakan ya. Dan itu lalu jadi teladan gitu. Cuma hati-hati karena kalau Nabi berisi 9, lalu Nabi tidak adil misalnya ya, itu langsung ditegur oleh Allah karena beliau adalah Rasul. Tapi kalau umatnya, nah ini yang harus hati-hati. Umatnya itu sering meniru Rasulullah hanya pada jumlah istrinya, tapi tidak pada adil dan tanggung jawabnya. Ini yang harus hati-hati. Yang sekarang pertanyaan yang tadi, sangat krusial sekali adalah kenapa Nabi itu istrinya 9. Nah, kalau mau membandingkan Nabi, jangan dengan umatnya. Bandingkan Nabi dengan para pemimpin besar waktu itu. Di mana waktu itu pemimpin besar istrinya tak terbatas plus budak yang tak terbatas, budak perempuan ya. Rasulullah itu tidak punya satupun budak perempuan untuk melayani nafsu seksnya. Tidak ada. Sedangkan yang lain punya budak tak terbatas, dan bahkan umatnya juga punya budak perempuan dengan ya disetubuhi juga. Rasulullah tidak punya. Kalau budak laki-laki punya. Jadi Rasulullah punya budak itu antara lain untuk menunjukkan contoh memperlakukan budak secara manusiawi. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ayat tentang perbudakan itu kan banyak sekali di dalam Al-Quran. Kita bisa menangkap pesannya adalah bahwa hapuskan perbudakan, dalam kondisi perbudakan tidak bisa dihapuskan, pastikan budak diperlakukan secara manusiawi. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nah, begitu juga ini nanti 9 istri Nabi ya. Jadi Nabi itu sepanjang hayat tidak punya budak perempuan. Sementara ini mohon maaf sekali tidak dalam rangka menjelek-jelekan, tapi faktanya adalah sampai pada kesultanan terakhir itu masih ada harem. Harem itu perempuan-perempuan yang dikumpulkan dari berbagai tempat untuk penguasa. Sampai pada, itu kan tahun 1924 ya? Iya, 1924, kesultanan terakhir kan runtuh itu. Saat itu masih ada harem, dan itu banyak budak perempuan di sana. Jadi, itu setelah Nabi Muhammad berarti kan, bukan? Karena setelah Nabi Muhammad sampai kemarin itu 1924.
Padahal Nabi sendiri tidak punya gitu loh, yang budak perempuan untuk melayani seksnya itu tidak punya. Kenapa ini tidak dicontoh maksud saya? Oke. Nah, gitu ya. Jadi ada situasi khusus. Nanti setiap istri Nabi itu ada semacam hidden agenda yang mau disampaikan. Saya contohkan dua. Yeah. Satu, Maria Kiptiah. Maria Kiptiah itu kan dia itu budak. Yeah. Rampasan perang. Ibaratnya Nabi nggak usah nikahi saja, orang akan ngasih gitu lah, tapi dinikahi. Jadi Nabi itu wafat, istrinya 9, semuanya bersatu sebagai istri, nggak ada satupun sebagai budak. Nah, Maria Kiptiah itu budak. Kira-kira Nabi memberi contoh ya, nikah dengan budak itu tidak menjatuhkan kemuliaanmu. Oke. Nikah dengan budak, jangankan dengan budak ya. Sekarang mohon maaf nih, tentu saja ART itu harus dihargai secara manusiawi. Tapi banyak orang memandang tidak pantas pengguna jasanya untuk nikah dengan dia. Nah, apalagi budak. ART itu kan perempuan merdeka. Dia kerja secara profesional. Itu saja masyarakat bisa menganggapnya tidak pantas. Betul. Diperbudak malah. Ya, dianggap tidak pantas. Kok menurunkan derajatnya gitu. Iya. Apalagi dengan budak. Gitu. Iya. Nabi memberi contoh yang begini ini tidak bisa diajarkan pada umatnya hanya dengan ayo nikahi budak supaya budak itu bisa merdeka karena kamu nikahi. Harus bercontoh. Nah, sehingga lalu dicontohkanlah itu kira-kira. Yang kedua adalah Zainab. Zainab itu mantan istri anak angkatnya. Dia Zaid. Nabi itu kan tidak punya putra yang tumbuh dewasa lalu nikah dan seterusnya, kan tidak punya. Satu Fatimah itu perempuan. Makanya nasab itu semua nasab kalau konsisten laki-laki ya, bapaknya, kakaknya terus, itu nggak ada yang sampai Nabi. Kalau ke Nabi harus lewat Fatimah. Jadi itu perempuan gitu. Nah, sekarang Zaid. Nggak ada yang laki-laki ya, Bu ya? Nggak ada. Makanya kalau aku langsung sampai Nabi itu gimana wong itu Fatimah, satu-satunya putri Nabi yang kemudian hidup sampai dewasa dan berketurunan. Gitu. Nanti sampai ke Hasan Hussein, Ali, kan maksudnya ke Ali bukan Fatimah. Kalau Ali ya Abu Thalib. Pamannya bukan ke Nabi gitu. Nah ini banyak orang nggak tahu juga kayaknya, Bu. Selalu itu jadi pengecualian, boleh belok lewat Fatimah gitu. Iya. Nah, yang menarik adalah Zainab ini karena Zaid itu sampai Nabi Muhammad itu dipanggil oleh umatnya sebagai ayahnya Zaid. Makanya disebut dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu bukan ayah siapapun. Betul. Kan ya, Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki yang tumbuh dewasa. Punya anak angkat sangat disayang oleh Nabi, namanya Zaid. Kalau orang menyangka Zaid ini anak kandungnya, kebayang nggak dia akan dikultuskan? Karena laki-laki di sistem patriarki kan, anaknya Nabi pula nih, gitu. Maka dia pasti akan. Nah, Zaid ini menikah dengan Zainab, ya, Zainab. Nah, di Arab itu ada juga etika nih, bahwa bapak itu tidak pantas secara sosial, tidak pantas menikahi mantan istri anak kandungnya. Mantan mantunya itu loh. Tidak pantas, itu aib. Akan jadi gibah lah, akan viral ini nanti kalau sampai terjadi begitu dan akan jadi perbincangan yang buruk. Makanya di dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang perkawinan Rasul dengan Zainab itu, Rasul ada kesan ya, Rasul itu enggan sekali untuk menikahi Zainab. Allah mengatakan atakhsyan nasa wallahu ahaqqu an takhsya. Apakah kamu lebih khawatir, takut kepada masyarakat manusia, sedangkan aku lebih pantas untuk ditakuti. Ya, Rasulullah menikah dengan Zainab. Nah, menikahnya Rasulullah dengan Zainab itu mengubah alam bawah sadar masyarakat Arab. Kira-kira tidak mungkin Zaid itu anak kandungnya. Nah, Rasulullah nikah dengan mantan istrinya. Nah, sampai sekarang kan tidak ada yang mengkultuskan Zaid.
Yes. Oke. Tapi itu Zaid sama Zainab itu kan, Zaid sama Zainab itu cerai dulu kan, Bu? Cerai dulu. Iya, maksudnya si Zaidnya itu cerai gara-gara dia perang meninggal atau emang cerai aja? Cerai. Cerai aja ya? Oh, oke. Memang tidak cocok mereka, lalu cerai, lalu gitu. Oke. Saya kira itu Kang Marlo cukup panjang ya, mohon maaf. Breathtaking, Bu, ini seperti biasa mind blowing. Seperti biasa, ini luar biasa banget, Bu. Oke, Ibu, sedikit berkaitan karena tadi Zaid berbicara Nabi Muhammad bukan seorang bapak, itu kita berbicara di surat Al-Ahzab kan. Nah, di Al-Ahzab 50 itu ada statement bahwa menikah dengan istri-istri itu hanya khusus untuk Rasul gitu bahasanya. Di surat 3350 itu kalau saya baca secara mudah gitu ya, secara literar bahasanya tuh ada kata-kata begini, Bu. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai penghususan bagimu. Nah, di situ ada kata-kata sebagai penghususan bagimu. Itu kira-kira penghususan di situ maksudnya apakah khusus untuk Nabi aja atau gimana, Bu, kira-kira? Ya, kalau jadi kan nanti begini juga ya, ada ayat-ayat yang memang coba ya, saya tidak bisa melihat ini. Ya Nabi, inna ahlana laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa malakat yaminuk mimma wa banati ammika anak itu berarti sepupu ya? Iya. Sepupu. Kalau sepupu pengkhususan mungkin pada yang terakhir itu barangkali. Tapi saya belum secara khusus mempelajari ayat ini ya, tetapi begini. Iya. Kalau sepupu itu boleh. Fikih itu membolehkan. Yang tidak boleh ponakan. Oke. Jadi mungkin pengkhususan itu dalam situasi tertentu tadi itu. Oke. Ya maksudnya kan berarti gini, Bu. Sekarang yang menarik adalah orang menikahi 4 wanita karena sunnah Rasul, misalkan. Gitu loh, Bu. Seakan-akan menikah 4 itu adalah kewajiban seorang muslim karena mengikuti Rasulnya. Gitulah kira-kira kan. Itu jadi menarik gitu loh, Bu. Padahal kan ya kalau kita paham apa yang kita bicarakan malam hari ini kan mindset-nya harusnya nggak begitu gitu. Intinya begitu. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa. Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dulu buat Ibu Dr. Nur Aisyah, luar biasa ya malam hari ini kita mind blowing banget. Oke, Ibu Dindi udah angkat tangan, silakan Ibu Dindi. Terima kasih Kang Abu dan Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Waalaikumsalam. Saya akan menyambungkan seperti yang Kang Abu barusan katakan di ayat di surat 33 ayat 50 sampai 52, dan di 52-nya itu kan Tuhan mengatakan kepada Rasul, ya. Sekarang kamu tidak boleh lagi menikahi perempuan, kata Rasul. Itu ayat turun pada waktu Rasul sudah hijrah ke Madinah. Kemudian di An-Nisa itu kan seperti tadi Ibu jelaskan adalah menikah 1, 2, 3 atau 4 jika kamu sanggup dan tidak bakalan sanggup, kata Tuhan gitu. Nah, bagaimana kita mengambil inti sarinya di ayat 5 di ayat 33 ayat 5, surat 33 ayat 52 itu, Ibu. Dikombinasikan dengan perintah atau anjuran Tuhan dengan dari ayat An-Nisa itu, Ibu. Padahal Tuhan sendiri sudah melarang Rasul untuk menikah lagi ketika sudah hijrah ke Madinah itu. Nah, siapa para lelaki saat ini yang masih boleh menikah lebih daripada 1, Ibu? Terima kasih. Oke, wah ini pertanyaan yang menarik nih. Siapa laki-laki hari ini yang boleh menikah lebih dari 1 gitu ya, kira-kira ya? Iya. Oke. Silakan Ibu Nur
Rofiah untuk direspon, silakan. Siapakah yang boleh menikah sampai 4? Nah, kalau poin saya justru seperti undang-undang perkawinan ya, kan tergantung kepada cara memahaminya ya. Kalau saya memahami bahwa poligami itu adalah target antara, itu target antara. Sedangkan tujuan finalnya adalah monogami yang adil. Maka kalau orang sudah pada tujuan final, mestinya jangan didorong dong ke tujuan antara. Oke, benar Bu. Itu hanya diperlukan ketika tujuan final tidak mampu karena berbagai faktor. Misalnya waktu itu adalah ada peperangan yang terus-menerus, menjadi sebuah keluarga yang tidak ada bapaknya, itu adalah berbahaya sekali. Status saja ya, status punya suami, walaupun suaminya entah di mana, itu membuat orang tidak berani mengganggu. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kemudian ada semacam affirmative action lah, dikompromikan maksimal 4 gitu. Sehingga ini tidak menjadi pilihan ketika orang sudah mampu monogami dan tinggal. Sebenarnya kan gini, monogami saja untuk adil itu kan tidak mudah. Punya satu istri, satu suami, punya satu istri. Untuk adil itu kan mesti diikhtiarkan setiap hari. Dengan perubahan situasi yang terus-menerus, mungkin tadinya miskin jadi kaya jatuh miskin. Tadinya ganteng, cantik, kemudian jadi biasa saja. Itu kan gimana caranya bisa memelihara mawaddah warahmah antara suami dengan istri sepanjang usia perkawinan supaya bisa lahir keadilan gitu. Sehingga kalau pertanyaannya adalah kapan laki-laki itu bisa berisi 2, ya mungkin dalam situasi yang seperti dulu lagi, perang-perangan terus, kemudian menjadi keluarga tanpa suami itu sesuatu yang berbahaya gitu. Juga pertimbangannya tidak hanya pertimbangan individu, Mas Marlo. Artinya harus kayak tadi ya, kemaslahatan itu kan individu, kemudian keluarga, lalu masyarakat, lalu negara. Maka boleh tidaknya orang melakukan poligami atau menjadikan ini sebagai target antara, misalnya target finalnya apa ya? Karena di Indonesia itu kan sebetulnya tradisinya monogami, rata-rata orang monogami gitu. Jadi punya tradisi untuk punya satu istri kan sudah lama di Indonesia itu. Sehingga ketika didorong untuk poligami itu malah kayak gimana ya? Sudah maju ke depan malah disuruh mundur lagi ya? Antara lagi gitu. Dan ini tadi ya, kalau undang-undang perkawinan kan mengakomodir itu. Mengakomodir menurut saya itu juga kompromi di antara sekian perdebatan yang sangat sengit waktu itu. Maka asas perkawinan dalam undang-undang perkawinan itu satu laki-laki menikahi satu wanita gitu kalimatnya. Satu pria menikahi satu wanita menikahi satu pria, dan itu monogami. Lalu ada pasal yang menjelaskan tentang bolehnya poligami, antara lain adalah syarat izin dari istri kan gitu ya. Kalau kondisinya istri sakit, tidak bisa melayani suami, ini menurut saya juga masih kelihatan fisik sekali. Betul. Terus bagaimana kalau misalnya suaminya yang seperti itu, apakah lalu terjadi logika sebaliknya? Kan enggak juga gitu. Betul. Juga misalnya sering ada pertanyaan begini ya, kalau istri sakit tidak mampu melayani suaminya, istri yang soleha harus bagaimana? Biasanya ada pertanyaan begitu. Lalu kita digiring untuk istri yang soleha, carikan istri lagi dong, kan gitu. Ya. Carikan suami lagi maksudnya? Ya, carikan suami istri yang lain. Iya. Apa banget gitu. Yang tidak ditanya itu adalah gimana kalau gimana suami yang baik gitu. Kalau istri sakit keras, istrinya sakit keras, apa yang harus dilakukan oleh suami soleh? Ini nggak diajak berpikir. Iya. Kalau diajak berpikir aja, mungkin dia tidak akan kepikiran untuk nikah lagi. Dia akan kerja keras lah cari uang untuk ngobatin istrinya. Yes. Nah itu, makanya yang begini ini menjadi penting untuk diajak berpikir dengan cara mubadalah ya. Mubadalah itu ada kawan yang mengembangkan teori ini adalah gimana kemaslahatan di dalam keluarga itu selalu dipikirkan untuk kedua belah pihak. Jadi jangan bertanya satu pihak saja. Setuju, Bu. Kalau itu sakit keras,
apa yang harus dilakukan oleh istri yang soleh. Yang lagi sakit keras itu kan istri. Kok istri yang harus berpikir memikirkan kebutuhan yang sehat, gitu loh maksud saya. Bukannya yang sehat, itu unlogic sih, betul. memikirkan khusus pihak yang sedang sakit keras. Lagi sakit keras masih ngurusin hubungan biologis lagi gitu ya. Nah itu, hubungan biologis dia pula kan, hubungan biologis yang sehat. Oke, baik. Tentu saja itu berat ya, berat karena mengubah mindset yang begitu kuat tertanam di alam bawah sadar bahwa istri itu mesti taat mutlak pada suami, mesti dia adalah sehingga memang ini pantangan untuk menuju tujuan final itu tidak hanya dalam perkawinan, dalam persoalan ini juga. Luar biasa, luar biasa. Pokoknya Ibu, kita doakan sama-sama supaya Ibu syiarnya makin luas, masyarakat makin bisa mengerti, dan kita akan mendorong dan mendukung syiar ini, gitulah kira-kira. Setuju ya? Semuanya ya? Setuju ya? Seru ya? Gitu ya, supaya benar-benar kita paham gitu. Ya kalau sekarang urusan menikah tuh urusan hak, boleh menikah. Tapi jangan sampai ngomong menikah karena sunnah Rasul gitu. Sunnah Rasulnya nggak usah dibawa-bawa gitu. Kalau pengen nikah ya nikah aja gitu lah kira-kira. Jangan sampai poligami itu seperti yang harus gitu, seperti yang disunahkan dan itu tadi gitu. Intisarinya mudah-mudahan ini bisa dimengerti lebih luas. Jadi 4 ayat 3 itu tadi menarik banget bahwa bukan ayat poligami tapi justru adalah ayat monogami gitu ya Bu ya? Monogami yang adil. Monogami yang adil, that's it. Keren, thank you Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu Dindy ya. Kita ke Ibu Winda, silakan Ibu Winda. Oke. Terima kasih bisa dapat kesempatan nanya ya. Iya, silakan Ibu. Saya punya teman, baru-baru ini dia bercerita kalau adiknya dipaksa menikah. Nah, teman saya ini adiknya ini mualaf, dipaksa menikah oleh laki-laki, dan laki-laki tersebut bilang nggak perlu restu dari keluarganya, dari bapaknya karena dia mualaf, karena keluarga karena bapaknya dan kakak kandungnya itu bukan Islam. Ini agak menyimpang dari yang tadi saya dengerin ya Bu ya, cuman ini saya penasaran aja, apa memang seperti itu seharusnya Bu? Kalau bukan dari yang Muslim, terus kita tidak perlu restu dari keluarga, tidak perlu izin dari keluarga kita, dari bapak kita gitu, seperti itu Bu. Itu yang pihak suaminya ini, pihak laki-lakinya ini memaksa sekali, sebab dan dia bilang nggak perlu izin dari bapakmu, dari kakakmu, karena mereka bukan Islam. Jadi kita harus menikah sekarang juga, seperti itu. Oke. Apakah itu sah atau gimana Bu? Oke. Nah ini menarik nih. Gitu Ibu Winda ya? Ya, makasih ya. Terima kasih. Silakan Ibu Nurofia. Jadi ada cara berpikir legal, ada berpikir non legal ya. Sebenarnya kan hubungan antara manusia itu yang enak adalah secara manusiawi, gimana pantasnya sebagai manusia gitu ya. Kalau legal itu kan standing position ya. Karena kan kalau legal itu kan yang menjadi misalnya perempuan menikah, lalu ada yang mewajibkan ada izin dari wali. Wali itu adalah ayah atau nanti kakek, paman, kadang kakak, adik gitu. Dan syarat dari wali itu Muslim. Nah, dari atas dasar ini kemudian berkesimpulan bahwa bapaknya yang non-Muslim itu tidak perlu diminta izin. Tapi kan ini secara sosial menjadi tidak gimana ya? Bapak ibunya membesarkan dia dari kecil sampai besar. Lah kok orang ngambil anaknya tanpa permisi, mau ngambil mobilnya aja harus permisi. Betul. Kalau ini maksud saya adalah kita jangan kayak tadi yang soal halalan, thayyiban wa ma'rufan ya. Iya. Hanya secara legal tapi juga harus baik, tetapi juga harus pantas dilakukan oleh, itu mungkin juga harus dipertimbangkan. Yang kedua adalah soal memaksa. Memaksa ini menurut undang-undang perkawinan juga tidak boleh. Kalau menurut fikih yang mainstream itu memang ada konsep hak ijbar ini, Kang Marlo. Hak ijbar itu difahami. Ini memang perlu diteliti dan ditafsir ulang. Difahami bahwa, tapi itu kan suaminya, ini bukan soal suami loh, ini soal wali malah. Ayahnya, ini berkaitan dengan ayah. Poin pentingnya adalah
ada satu pemahaman bahkan wali itu boleh memaksa anak perempuan atau cucu perempuan. Jadi yang punya hak ijbar, itu dipahami sebagai hak memaksa adalah ayah sama kakek. Tetapi yang menarik adalah ijbar itu beda dengan ikroh. Ya, dalam bahasa Arab itu ada dua kata ini paling tidak yang diartikan sama. Ikroh itu memaksa karena tidak ada rasa cinta gitu, tidak ada kasih, bahkan ada rasa benci. Makanya dalam perkosaan di dalam fikih itu disebut juga dengan zina makruhan, zina yang dipaksa dan memaksanya itu tentu saja tidak ada rasa cinta sama, tidak ada rasa kasihan gitu pelakunya. Nah, ikroh itu beda dengan ijbar. Ijbar itu adalah memastikan kebaikan justru karena sayang. Maka disebut wali mujbir adalah wali yang punya kewajiban memastikan calon suami anak perempuan atau cucu perempuannya adalah laki-laki yang baik. Mengapa? Karena sayang, cinta. Mengapa wali, bapak dan kakek yang diminta memastikan asumsinya mereka yang bergaul dengan sesama lelaki di masyarakatnya, sehingga bisa tahu langsung ini aslinya anak ini seperti apa. Kalau dia tidak kenal, dia bisa cari orang yang kenal. Lalu tanya, ini anak benar baik atau nggak mau jadi suami anakku nih, gitu. Jadi bukan memaksa dalam arti itu. Kalau kita dalam sholat itu kan ada doa nih, Rabbil firli warhamni wajburni. Kondisikan saya dalam situasi yang baik. Dan juga ya, mengapa ini mesti dipahami dengan cara seperti ini? Karena nanti ada kesimpulan begini, kalau misalnya si perempuan atas inisiatifnya sendiri nikah, lalu wali menikahkan dengan laki-laki lain di waktu yang sama, itu nanti kesimpulan hukumnya adalah si pilihan wali itu yang sah. Karena dia dipahami wali macam begitu. Nah, kembali kepada yang tadi ya, soal paksa-paksa itu sebenarnya tidak boleh, karena ada hadis Nabi juga, la tungkahul mar'atu hatta tusta'dana. Perempuan itu tidak boleh dinikahi dengan sampai dia dimintai izinnya. Nanti ada perbedaan antara gadis dengan janda. Kalau janda itu izinnya harus terus terang. Ya Pak, saya mau dinikahkan, gitu terus terang. Kalau gadis itu izinnya boleh dengan diamnya. Suku tuha irnuha. Tapi diam yang bisa diartikan mau. Diam tapi mukanya merona gitu. Berarti dia mau. Tapi kalau dengan bercucuran air mata, berarti nggak mau, itu nggak boleh. Ya saya kira itu tadi ya. Kalau menempuh yang formal legal ya. Ya maksudnya juga common sense juga kan turut andil di sini gitu ya Bu ya. Hati nurani juga turut andil di sini gitu. Kan maksudnya tidak semata-mata karena memang mu'alaf, nggak penting lagi ayahnya kan. Di mana letak ma'rufnya gitulah kira-kira ya Bu ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu ya, kan ada nih perempuan-perempuan yang hijrah ikut Rasulullah. Ada yang anak pisah dari orang tuanya. Itu dipesan oleh Al-Quran untuk tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua. Jadi yang tidak boleh diikuti adalah imannya, kira-kira gitu. Agamanya boleh beda dalam arti dia masuk Islam, terus orang tuanya kan masih kafir, masih belum Islam. Itu pun dipesan harus tetap berhubungan baik. Betul Bu. Oke, terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan Ibu Winda dapat jawaban gitu ya. Alhamdulillah luar biasa banget nih jawabannya, mencerahkan banget. Ibu Anissa Zuhra, silahkan. Terima kasih Mas. Saya mau nanya sama Bu Rofiah. Selama ini kita lumrahnya mengetahui bahwa yang berhak menjadi wali atas pernikahan itu adalah ayah, abang, dan lain sebagainya. Jika ada sebuah kasus, seorang anak, ayahnya telah meninggal dan punya abang, tapi tidak pernah bertemu dari lahir sampai dia dewasa. Benar-benar tinggal bersama ibu, dan yang tahu tentang si anak hanya ibu. Ketika dia menikah, boleh tidak ini ibunya yang menjadi wali, bukan abangnya? Karena dari segi mental dan apapun yang ada dalam si anak itu yang tahu ibunya, sedangkan abangnya nggak tahu apa-apa. Boleh nggak nih kalau ibunya yang jadi wali? Gitu aja pertanyaannya. Makasih Ibu Anissa. Silakan Bu Nur Rofiah.
Kalau mengikuti aturannya ya nggak boleh, karena wali itu harus aturan formal, meskipun ada pendapat di dalam fikih ya, yang mengatakan perempuan itu tidak memerlukan wali ketika dia dewasa. Tapi ini pandangan yang tidak dianut juga oleh undang-undang perkawinan. Kalau undang-undang perkawinan harus laki-laki dan disebutkan siapa saja yang boleh. Begitu juga dengan aturan fikih yang dianut oleh pada umumnya orang Indonesia adalah Syafi'i, dan itu menghendaki laki-laki. Nah, biasanya, maka sekali lagi secara legal biasanya kan gitu. Yang penting sah secara legal, maka abangnya itu datangkan lalu menikah gitu. Yeah. Bahwa bahkan misalnya gini, seringkali itu yang terjadi begini kamar loh. Bapaknya itu sejak bayi merah pergi, nggak menafkahi sama sekali. Ini si bayi merah tumbuh dewasa, nikah. Bapaknya tetap yang dicari untuk jadi walinya. Kalau menurut aturan kan begitu. Iya, iya. Atau bahkan saya pernah meneliti perkawinan, saya waktu itu meneliti perkawinan dini ya, di bawah umur. Tapi ketemu kasus begini. Ini beneran kasus terjadi. Anak perempuan itu diperkosa oleh bapaknya. Bapaknya dipenjara. Kok qadarullah ya, takdir Allah, ini perempuan jodohnya enteng. Ada yang mau menikahi dia gitu, kira-kira gitu. Artinya dia ketemu jodohnya. Lalu diminta oleh petugas ya. Tidak mau tahu yang pasti bapaknya harus jadi wali. Nah ini kan kasihan sekali, ini anak, sudahlah bapaknya memperkosa dia harus jadi wali. Memintanya aja sudah gimana ya, minta bapaknya dia untuk jadi wali dia, pernikahan dia. Dan gilanya lagi ini si bapak itu tidak mengizinkan karena mau menjodohkan anaknya itu dengan temannya. Itu ruwet sekali. Tapi begini, ada petugas perkawinan yang kadang-kadang memang hubungan anak dengan bapaknya itu tidak harmonis, ibunya harmonis sekali. Ini kan biasanya galau ini kalau mau nikah. Bisa nggak sih jangan bapak saya yang jadi wali, biasanya begitu ya. Nah, petugas KUA yang baik itu ada dua respon ya. Yang tidak baik itu akan mengatakan gini, ya pokoknya peraturannya begini, silakan ikuti karena peraturannya begini. Ada yang begitu. Tapi saya menemui petugas yang baik banget, dia mengatakan begini, sudah Mbak, Ibu, yang penting nanti perkawinan mbaknya sah menurut agama, menurut negara. Urusan dengan bapak biar saya yang komunikasi. Itu kan top markotop banget. Iya. Artinya adalah dia tidak hanya melayani secara legal, terus kalau bukan tugasnya dia tidak mau tahu. Tapi dia pakai pendekatan kemanusiaan, kemudian memahami bahwa si ibu dan anak ini beban psikologisnya luar biasa kalau harus bertemu dengan bapaknya yang mungkin tadinya KDRT lalu cerai karenanya, ya kan takut ketemu kalau gitu. Nah itu dijembatani oleh petugas. Saya kira tugas petugas itu justru harus itu, menjembatani hubungan-hubungan yang tegang seperti itu. Jadi kalau jawaban tadi, kalau menurut undang-undang perkawinan dan menurut fikih yang dianut pada umumnya di Indonesia itu adalah tetap harus laki-laki, maka ya sudahlah legalnya saja, tidak apa-apa abangnya hadir gitu. Yang penting formalnya aman, yang penting gitu ya, Bu ya. Iya, setuju. Menurut agama, sah juga menurut negara gitu. Oke. Ibunya kok nggak, ini memang kita berada dalam, barangkali masih ada perlu waktu lama untuk bisa dua-duanya sebagai subjek penuh. Terima kasih Ibu, luar biasa, mudah-mudahan menjawab. Pak Emil Salim mau ada komentar kah? Cukup ya? Oke, terima kasih. Kita ke Ibu Liza, dan ini sekaligus pertanyaan terakhir, silahkan. Assalamualaikum Ibu Nur, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga semua. Ya. Jadi gini, saya ini banget, ini Ibu Nur revolusioner banget nih memahami ayat-ayat ini. Dan mungkin saya juga dari dulu juga sebenarnya suka bingung, kenapa dengan kita tahu bahwa sejarah Nabi monogami lebih lama dengan Khadijah daripada waktu dia poligami.
kemudian juga ayat-ayat An-Nisa 3 sama 129 itu sudah jelas-jelas sebenarnya Tuhan melarang, ya kan? Tapi toh masih banyak yang memakai ayat itu stop cuman di 23 dan 4-nya aja. Itu juga saya kadang-kadang kurang ngerti. Dan ada lagi satu lagi Bu, ini saya waktu itu ditanya sama teman saya, Lis, menurut lo kawin siri gimana? Kawin siri, saya cuma jawab gini, kayaknya Nabi nggak pernah, kalau lo emang orang Islam, lo ikut Nabi nggak pernah mencontohkan kawin siri. Nah, yang saya pengen tahu itu emang sejarahnya dari mana tentang kawin siri itu. Terus satu lagi juga sama tentang kawin mut'ah itu loh, Bu. Karena ada aliran yang, dan sekarang itu yang kita lihat di puncak kawin kontrak itu loh. Kawin kontrak ya. Iya kan ada kawin kontrak itu loh gitu loh. Iya. Itu Ibu ya. Oke. Thank you Mbak Lisa, pertanyaannya ini keren. Silakan Bu Nur Rofiah ditanggapi. Jadi ada istilah begini ya, kawin siri itu ada kawin siri, ada kawin tidak dicatat. Itu dua hal yang berbeda ya. Kawin siri itu kawin yang dirahasiakan. Ya, kawin yang dirahasiakan. Jadi dia diam-diam, artinya tidak pesta, tapi dicatatkan. Dia misalnya hanya mengundang beberapa orang lalu dicatatkan. Artinya dia tidak diketahui oleh publik. Gitu. Kawin itu kalau syariat Islam ya harus diumumkan. Karena supaya orang tahu bahwa mereka suami istri, lalu hukumnya akan berubah. Justru harus diketahui, kawin itu tidak boleh dirahasiakan. Kalau kawin sampai dirahasiakan, ini ada sesuatu. Apa nih? Jangan-jangan tidak mau bertanggung jawab nih. Atau kalau ketahuan, ada salah satu pihak yang dirugikan. Kawin itu justru harus, makanya ada walimatul arus itu kan walimah, mengumpulkan orang, kemudian bahkan mendatangi walimah yang begini kan fardu kifayah, harus ada yang mewakili karena menyaksikan bahwa mereka berdua itu statusnya sekarang adalah suami istri. Kalau mereka berdua di dalam rumah itu jangan disebut sebagai melakukan maksiat karena sudah sah sebagai suami istri. Jadi memang nikah itu harus diumumkan. Diumumkan artinya adalah diketahui oleh publik karena ini berimplikasi hukum sangat panjang sekali. Nanti anaknya anak siapa itu akan orang akan menyaksikan dulu sebelum dicatatkan itu kan cukup dengan diumumkan ya dengan selamatan gitu lalu orang tahu bahwa mereka suami istri. Kalau sekarang negara itu mensyaratkan untuk dicatatkan. Jadi tidak sekedar diumumkan tapi dicatatkan. Mengapa? Karena untuk membuktikan mereka suami istri itu kan susah kalau saksinya itu harus dibawa kemana-mana gitu loh untuk dia sekarang kan mobilitas orang itu sudah jauh sekali toh tidak hanya area desa tapi bisa luar negeri. Kalau mau membuktikan mereka suami istri itu hanya dengan saksinya di negara lain kan susah. Maka surat nikah ini menjadi perwakilan dari saksi artinya dia adalah landasan bukti legalisasi bahwa, gitu ya? Ya legal, dia legal walaupun saksinya nggak ikut ini surat sudah mewakili saksi itu. Maka tidak hanya jangan siri tetapi juga harus dicatatkan supaya apa? Supaya diakui oleh agama juga oleh negara dan itu adalah tuntutan kemaslahatan sekarang ini adalah seperti itu. Kalau dulu tidak dicatatkan ya dulu memang tidak ada kebutuhan itu. Mungkin mobilitasnya tidak begitu luas ya, tapi sekarang pencatatan itu menjadi sebuah keniscayaan atau kebutuhan dari suami istri dan juga hati-hati untuk memahami bahwa pencatatan itu tidak perlu dengan mengutip ulama klasik karena memang dulu yang dihadapi oleh ulama klasik kalau tidak mencatatkan tetap diakui. Nah sekarang di Indonesia kalau nikah walaupun diumumkan ya pestanya 7 hari 7 malam tapi nggak dicatatkan ya nggak diakui oleh negara gitu. Nanti implikasinya ya apa? Implikasinya menurut negara bukan suami istri, anaknya bukan anak bapaknya nanti. Di akte kelahiran tidak bisa dicatatkan, di kakak tidak bisa dicatatkan. Itu soal nikah siri ya. Jadi betul bahwa nikah itu mesti diumumkan. Kalau mut'ah, Bu? Itu soal mut'ah. Mut'ah ini jelas sekali
mut'ah itu tidak diperbolehkan karena nikah itu tidak boleh diniati untuk cerai, itu tidak boleh. Nikah kok niatnya mau cerai itu tidak boleh. Nikah kontrak itu kan niatnya sekian itu otomatis cerai gitu. Oke. Nah, yang mesti dipahami secara berbeda adalah nikah mut'ah di Iran dengan di Indonesia itu sistemnya beda sekali. Kalau di Iran katanya ya, di Iran itu nikah mut'ah diatur, jadi ada aturannya sehingga bapak dari anak yang dilahirkan dari nikah mut'ah itu tetap punya tanggung jawab gitu. Ada undang-undangnya, ada aturannya. Kalau di puncak itu kan nggak sama sekali. Tidak sama sekali. Habis itu berapa hari lalu berakibat hamil, ya bapaknya nggak punya tanggung jawab sosial, moral, legal apapun terhadap perkawinan. Maka itu berbahaya sekali dan semua ulama sunni itu melarangnya. Tidak boleh ada nikah. Sebab nikah itu tidak boleh diniati untuk cerai. Nikah itu ya sama ya kalau memungkinkan itu. Ya udah pokoknya kalau tadi berkaitan sama pertanyaannya Mbak Liza yang tentang di puncak apa dan lain-lain ya mungkin itu hanya kemasan aja kali ya. Dikemas dengan cara mut'ah, dikemas dengan cara itu pengemasan kali ya Bu ya? Ya, jadi itu bagian dari penyalahgunaan menurut saya. Penyalahgunaan ajaran agama untuk perilaku yang sangat bertentangan dengan misi agama tentang perkawinan itu sendiri. Oke, luar biasa Ibu dan Bapak, boleh tepuk tangan untuk Ibu Dr. Nur Rofiah. Keren banget, luar biasa. Terima kasih Ibu. Oke, karena waktu Ibu nanti harus datang lagi nih. Setuju nggak kita undang lagi Ibu Nur Rofiah? Setuju ya? Iya. Semuanya angkat tangan. Apalagi tadi berbicara tentang pernikahan yang ada hubungannya sama ekologi gitu misalnya Bu. Kita bisa bahas bahwa pernikahan yang berhubungan sama kelestarian lingkungan gitu misalnya, dan itu akan sangat menarik. Baik, Ibu dan Bapak, untuk penutup, nggak akan banyak cerita, intinya adalah monogami yang adil. That's it. Monogami yang adil. That's it. Dah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu esok. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu seperti biasa.